Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nonarta Tony dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing tentang topik The Principles of Economics, yaitu prinsip-prinsip dalam aktivitas ekonomi. Apa saja prinsip-prinsip dalam aktivitas ekonomi? Saksikan terus video saya ini ya. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang 10 Principles of Economics and Thinking Like an Economist. Ada dua subtopik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah 10 Principles of Economics, dan yang kedua adalah How to Think Like an Economist. Dalam kehidupan ekonomi, setidaknya ada 10 prinsip yang biasanya dilakukan atau dipegang oleh mayoritas manusia di bumi ini. 10 prinsip ini pada dasarnya merupakan hasil dari observasi terhadap perilaku ekonomi manusia pada umumnya ya. Sehingga mungkin saja aktivitas ekonomi atau fenomena ekonomi tidak sesuai dengan 10 prinsip ini, tapi itu biasanya sangat sedikit sekali. Jadi mayoritas memang 10 prinsip inilah yang kemudian dipakai dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 10 prinsip dalam ekonomi ini berawal dari 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah how people make decision. Bagaimana masyarakat membuat keputusan, bagaimana manusia membuat keputusan dalam kehidupan ekonominya. Lalu kemudian how people interact. Setelah itu, ketika sudah diketahui bagaimana mereka membuat keputusan, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lainnya. Nah, setelah kemudian diketahui jawaban atau hal-hal apa saja yang membuat masyarakat berinteraksi begitu ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah how the economy as a whole works. Bagaimana aktivitas ekonomi ini bekerja. Nah, oke. Kita bahas satu-satu. How people make decision. Pada dasarnya pertanyaan ini kemudian memunculkan 4 prinsip. Yang pertama adalah trade-off. Bahwa prinsip pertama adalah trade-off atau adanya timbal balik, adanya perdagangan, adanya tukar menukar yang dilakukan oleh manusia. Artinya manusia atau masyarakat membuat keputusannya berdasarkan prinsip trade-off. Saya jual, saya beli, kamu jual, saya beli, kurang lebih begitu ya. Dan memang faktanya banyak dalam aktivitas ekonomi ini selalu ada trade-off-nya. Ketika saya ingin memiliki mobil, maka secara otomatis saya harus mengeluarkan uang. Kurang lebih begitu ya gampangannya. Ketika saya ingin memiliki rumah, maka saya harus bekerja. Trade-off-nya adalah saya harus membayar sejumlah uang untuk memiliki rumah. Nah, itu trade-off. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah the cost of something. Artinya segala sesuatu di dunia ini itu pasti ada biayanya, gitu ya. Segala sesuatu pasti ada biayanya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini sebetulnya pikiran yang kurang tepat kalau dalam perspektif ekonomi syariah ya. Tapi oke lah, kita bicara soal tadi di awal saya sampaikan bahwa prinsip ini adalah prinsip yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat gitu ya. Mayoritas masyarakat menyatakan the cost of something, artinya segala sesuatu tuh ada, everything has cost gitu ya. Segala sesuatu itu punya biayanya gitu. Bahkan mohon maaf, kita kencing saja di toilet umum harus bayar kan begitu. Kecuali di toilet ini ya, tol ya, rest area. Biasanya kadang-kadang ada yang tidak bayar, tapi kadang-kadang ada juga yang bayar gitu ya. Meskipun tulisannya besar gitu ya, gratis, toilet gratis, tapi ada petugas yang berdiri di sana kemudian mengeluarkan sejumlah receh 2000-an. Nah, biasanya orang-orang mau nggak mau ngasih 2000. Oke, kemudian prinsip yang ketiga adalah rational people think at the margin.
orang rasional itu pasti mikirnya untung. Untung. Apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi saya berinvestasi di sektor A? Apa untungnya saya menabung? Apa untung saya beli mobil? Apa untungnya saya beli rumah? Misalkan gitu ya. Nah, semua orang pasti mikir untung. Nah, sehingga prinsip keuntungan itu kemudian menjadi faktor penentu masyarakat membuat keputusan, kan begitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah people respond to incentive. Prinsip yang ketiga adalah biasanya nih masyarakat selalu merespon terhadap insentif yang diberikan kepada mereka. Contoh-contoh. Beberapa waktu lalu ketika awal-awal musim pandemi COVID-19 atau bahkan mungkin sudah pertengahan ya, sudah hampir 1 tahun begitu, industri otomotif di Indonesia sangat terpukul. Sebenarnya tidak hanya industri otomotif, tapi hampir seluruh sendi ekonomi, seluruh sektor ekonomi ya, kecuali kesehatan ya, itu terpukul sekali. Saya kasih contoh adalah industri otomotif. Pada saat itu penjualan mobil baru menurun drastis. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kemudian memberikan insentif berupa pajak. Insentif pajak. Jadi setiap kita beli mobil baru, maka ada insentif pajak di sana. Artinya biasanya yang sebelum pandemi nih, kalau kita beli mobil baru, kita harus bayar pajaknya dulu. Pajak pembelian barang mewah, kan begitu. Tapi kemudian ada insentif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam bentuk pajak ya, dalam bentuk pengurangan pajak atau bahkan penghilangan pajak pembelian barang mewah begitu, sehingga ketika orang beli mobil di saat itu maka orang akan mendapatkan surplus konsumen, begitu ya. Artinya misalkan saya sebenarnya mampu membeli mobil CR-V dengan harga misalkan 400 juta misalkan. Saya mampu membeli itu dengan harga 400 juta. Tapi saat itu karena ada insentif pajak begitu, sehingga menjadi 350 juta, maka saya surplus konsumen. Nah, ternyata insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa pajak itu tadi sangat-sangat direspon baik oleh masyarakat Indonesia saat itu, sehingga kebijakan itu bisa mendorong penjualan mobil baru. Ini salah satu contoh people respond to incentive. Oke, selanjutnya adalah how people interact. Bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Tentu mereka berinteraksi dengan trade can make everyone better off. Mereka tentu berinteraksi dengan saling bertukar satu sama lain, saling melakukan pertukaran, trade off, karena itu akan membuat mereka better begitu ya. Mereka akan mendapatkan keuntungan ketika bisa melakukan trade off itu. Kenapa? Bayangkan misalkan di salah satu di negara Indonesia misalkan, petani itu kan kebutuhannya nggak cuma makan ya. Petani juga butuh kendaraan ketika dia harus misalkan membajak sawahnya. Petani juga membutuhkan alat-alat pertanian, misalkan seperti cangkul, kemudian arit gitu ya. Apa arit itu? Kemudian petani juga butuh pupuk. Nah, mungkinkah petani memproduksi pupuk, memproduksi cangkul, memproduksi traktor misalkan, atau alat untuk membajak gitu? Ya bisa saja, tapi itu akan sangat buang-buang waktu dan tidak efektif dan tidak efisien, sehingga petani kemudian trade off dengan pabrik pupuk, trade off dengan produsen cangkul misalkan, trade off dengan produsen traktor misalkan. Nah itu sehingga bisa dikatakan prinsipnya adalah trade can make everyone better off. Nah gitu ya. Jadi itu how people interact yang pertama. Yang kedua, markets are usually a good way to organize economic activity. Biasanya nih, mekanisme pasar itu merupakan
mekanisme yang baik yang dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi. Artinya apa? Mekanisme pasar bebas itu kalau kebanyakan, usually biasanya begitu ya, akan lebih baik dibiarkan daripada ada intervensi dari pemerintah. Karena dengan adanya mekanisme pasar bebas, aktivitas ekonomi itu akan berjalan dengan natural. Nah, ini sebetulnya terilhami dengan ini ya, dengan teori invisible hand-nya Adam Smith misalkan, yang dimana Adam Smith menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas itu sudah ada yang ngatur, bukan pemerintah, tapi invisible hand. Nah, bahasa Adam Smith seperti itu. Ada tangan tak terlihat yang kemudian mengatur aktivitas ekonomi di pasar bebas ya, sehingga terjadilah yang namanya equilibrium, keseimbangan pasar. Nah, itu. Oke. Lalu kemudian prinsip selanjutnya adalah government can sometimes improve market outcomes. Meskipun demikian, meskipun sebetulnya market atau mekanisme pasar itu akan lebih baik dibiarkan mekanismenya ada pasar bebas, tapi terkadang market itu juga butuh intervensi pemerintah. Agar apa? Agar bisa meningkatkan outcomes-nya. Contoh sama ketika pandemi saat beberapa waktu lalu ya, saat ini pun masih pandemi, tapi beberapa waktu lalu ketika diterapkan PSBB atau P2KM gitu ya, mobilitas manusia dibatasi, mobilitas barang juga dibatasi, itu tentu akan menurunkan outcome dari market. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memberikan intervensi berupa berupa beberapa kebijakan ekonomi, seperti 1, relaksasi kredit. Nah, jadi relaksasi kredit ini sangat membantu sekali, apalagi bagi masyarakat yang memiliki tanggungan, memiliki liabilitas pada lembaga keuangan gitu ya. Dan pada saat PSBB atau PPKM nggak ada pemasukan, tentu relaksasi ini sangat bermanfaat. Yang kedua adalah pemberian bantuan sosial atau bansos. Nah, bansos ini tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat juga secara langsung ya. Meskipun dananya mungkin tidak besar, hanya ratusan ribu dalam kurun waktu sekian bulan begitu. Nah, ini tentu tapi sedikit banyak pasti akan improve market outcomes gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana government can sometimes improve market outcomes. Atau mungkin yang terbaru nih, beberapa waktu lalu sempat viral ya ketika Bapak Presiden, Bapak Jokowi pergi ke salah satu daerah di Jawa Timur, kemudian ada yang membentangkan banner dalam sebuah kertas gitu yang bertuliskan kurang lebih itu, Bapak Presiden tolong selamatkan peternak ayam telur. Karena pada saat itu harga telur jatuhnya luar biasa. Nah, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentu pemerintah kemudian merespon dengan cukup baik ya, artinya melakukan intervensi pasar dengan cara menyerap telur-telur dari para peternak itu, kemudian disalurkan dalam bentuk bansos. Sebagian itu yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan ini tentu akan sekali lagi improve market outcome. Lalu kemudian how the economy as a whole works. Nah, bagaimana aktivitas ekonomi berjalan? Tentunya prinsipnya sebetulnya pada dasarnya a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Semakin baik kemampuan suatu negara memproduksi barang dan jasa, maka dia akan meningkatkan taraf hidupnya. Maka tidak heran negara-negara maju itu adalah negara-negara yang memiliki ability yang begitu luar biasa to produce goods and services. Begitu ya. Sebaliknya, negara berkembang atau bahkan negara miskin, dia biasanya tidak memiliki ability, kemampuan yang baik untuk memproduksi barang dan
jasa. Gitu ya. Lalu prinsip yang terakhir adalah prices rise when the government prints too much money. Prinsip yang terakhir adalah aktivitas ekonomi ini akan berjalan ketika tapi dampaknya adalah ketika pemerintah terlalu banyak mencetak uang, maka dampaknya adalah akan terjadi yang namanya inflasi. Harga-harga pasti akan naik karena terlalu banyak mencetak uang. Harusnya secara moneter ini juga harus dikontrol. Pemerintah harus mengontrol peredaran uang di masyarakat agar tidak terjadi inflasi yang tak terkendali. Karena inflasi yang tak terkendali ini sangat membahayakan tentunya ya. Teman-teman tahu Zimbabwe misalkan, ada satu negara kalau nggak salah Zimbabwe itu inflasinya luar biasa sehingga angka uang kertasnya gitu ya, 0 di uang kertasnya itu udah berapa digit itu, berapa angka. Ini sangat luar biasa. Itu terjadi karena yang namanya inflasi, sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya saja mencetak uang tanpa mempertimbangkan peredaran uang di masyarakat begitu ya. Jadi intinya kita kembali ke teori supply and demand. Jadi harus seimbang antara supply dan demand. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya adalah thinking like an economist. Bagaimana kita sebagai calon sarjana ekonomi syariah juga harus bisa berpikir seperti seorang ekonomis, seorang ekonom. Oke. Seorang ekonom itu bisa berpikir atau bisa bisa dikatakan sebagai scientist, bisa bertindak sebagai scientist. Seorang ekonom juga bisa bertindak sebagai policy advisor atau penasehat kebijakan begitu ya. Nah, ketika ekonomis bertindak sebagai scientist, maka dia harus bisa berpikir bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan metode-metode saintifik. Jangan sampai kemudian kita sebagai calon sarjana ekonomi syariah gitu ya, rekan-rekan mahasiswa sebagai calon sarjana ekonomi syariah kemudian tidak memahami metode-metode saintifik untuk digunakan menjelaskan fenomena. Jadi model yang pertama adalah kita harus mampu menguasai metode saintifik. Metode saintifik itulah yang akan kita gunakan untuk kemudian membaca, menjelaskan fenomena ekonomi dan kemudian kita menganalisisnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, the role of assumption. Tentu seorang scientist setelah mampu memiliki atau menguasai metode saintifik dan mampu menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi berdasarkan metode saintifiknya, maka selanjutnya adalah seorang saintis atau seorang ekonom yang bertindak sebagai saintis harus kemudian mampu menyajikan asumsi-asumsi, ya kan, asumsi-asumsi yang didasarkan pada metode saintifik tadi. Dan tentu seorang ekonom yang bertindak sebagai saintis juga harus mampu membuat model ekonomi yang sekali lagi menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dan kemudian bisa dengan model itu bisa memprediksi aktivitas ekonomi yang akan datang, kurang lebih begitu ya, dengan model ekonominya. Dan biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif kalau menggunakan model ekonomi seperti ini. Lalu yang kedua, seorang ekonom bertindak sebagai policy advisor, yaitu sebagai penasehat kebijakan. Nah, setelah kita sebagai saintis misalkan mampu mengidentifikasi fenomena ekonomi, kemudian mampu menjelaskannya dengan metode saintifik, kemudian kita memiliki asumsi-asumsi dari hasil pengamatan kita yang saintifik itu tadi, lalu kemudian kita mampu membuat model ekonomi baru yang kemudian kita bisa memberikan advice, memberikan nasihat-nasihat kepada policy maker, kepada pembuat kebijakan. Nah, yang sifatnya biasanya bisa positif, bisa normatif.
Kalau positif itu memang hanya menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. What and why suatu fenomena ekonomi itu terjadi. Tapi yang normatif itu how should to be. Bagaimana seharusnya ketika sudah ya ada permasalahan ekonomi seperti ini, penyebabnya ini bisa diidentifikasi dengan metode saintifik tadi, kemudian asumsi-asumsinya dibuat, kemudian modelnya juga dibuat, lalu dengan model itu kita bisa memberikan advice, memberikan nasihat kepada pemangku kebijakan bagaimana seharusnya peraturan itu dibuat. Dengan berbekal hasil pengamatan secara saintifik tadi. Dan tentunya seharusnya maka dengan berbekal itu tadi, berbekal hasil pengamatan yang saintifik tadi, maka kita baru bisa kemudian memberikan advice how should to be, gitu ya. Bagaimana seharusnya pemerintah bekerja atau pemerintah membuat policy kebijakan dalam permasalahan A, B, dan C berdasarkan hasil pengamatan saintifik kita. Lalu why economist advice is not always followed. Oke, memang terkadang atau bukan mungkin sering sekali saran dari ekonom itu juga diabaikan oleh pemangku kebijakan. Mengapa ini bisa terjadi? Kita perlu menyadari atau mengakui bahwa pembuat kebijakan itu juga pasti memiliki ahli ekonom yang lain gitu ya. Jadi sangat wajar ketika antar ekonom itu berbeda pendapat, itu sangat wajar. Karena mungkin beda pendekatannya, beda metode saintifiknya misalkan. Jadi sehingga perbedaan metode, perbedaan pendekatan yang digunakan itu juga biasanya akan menghasilkan perbedaan asumsi dan perbedaan model begitu ya. Sehingga sangat wajar jika terkadang saran dari ekonom begitu ya tidak diterima oleh pemangku kebijakan, karena pemangku kebijakan juga punya penasehat ekonomi juga gitu yang mungkin berbeda pendapat dengan ahli ekonomi yang lainnya begitu ya. Oke. Economic models the circular flow. Oke, kita coba sekarang bicara soal salah satu contoh model ekonomi yaitu circular flow. Jadi dalam model ekonomi ini dijelaskan bagaimana arus barang dan jasa serta arus uang gitu ya. Dari yang pertama dari household, dari rumah tangga, kemudian masuk ke market, kemudian masuk ke perusahaan, kemudian masuk ke market lagi, kemudian kembali lagi ke household. Kita lihat di sini tanda panah hijau ini menunjukkan flow of dollars, menunjukkan arus dari perputaran uang. Kita lihat uang yang awalnya dimiliki oleh household, oleh rumah tangga, dihabiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Atau kita misalkan kita di rumah tangga biasanya menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari di pasar. Lalu dari para penjual yang ada di pasar, mereka mendapatkan pendapatan gitu, revenue, kemudian dibelanjakan faktor-faktor produksi. Jadi uangnya dari market atau dari para pedagang, kemudian uangnya mengalir ke perusahaan karena para pedagang mengambil barang dan jasa dari perusahaan. Lalu dari perusahaan itu kan tentu untuk memproduksi barang dan jasa dia membutuhkan yang namanya dia membutuhkan faktor-faktor produksi, entah itu yang berhubungan dengan produk secara langsung, misalkan bahan baku, atau yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, maka uang akan mengalir dari
perusahaan ke market tenaga kerja. Atau jadi uang yang dari perusahaan ini akan habis untuk gaji perusahaan atau menyewa lahan dan lain sebagainya. Lalu ya siapa yang menikmati? Tentu yang menikmati adalah pasar tenaga kerja atau pasar untuk faktor-faktor produksi. Biasanya yang menjual ini adalah household sale dan firm buy, gitu ya. Jadi artinya dari rumah tangga, dari individu-individu yang ada di rumah tangga lah yang kemudian bisa memasok tenaga kerja ke perusahaan, atau dari pasar tenaga kerja. Lalu dari sini kemudian household akan mendapatkan income dari mana? Dari penjualan faktor produksi atau dari bekerja di perusahaan. Ini adalah flow dari uang. Lalu kemudian flow dari barang dan jasa adalah kita lihat di sini bisa mulai dari, katakanlah kita mulai dari household lagi. Bagaimana household ini atau rumah tangga dia bisa memasok tenaga kerja, memasok modal bahkan ya dalam bentuk tabungan misalkan. Jadi tabungan kita di bank itu kan nantinya akan diputar oleh bank untuk dikreditkan ke ke perusahaan, entah kecil ataupun besar, biasanya begitu ya. Jadi household atau rumah tangga akan memasok tenaga kerja ke pasar. Nah, yang nantinya akan menjadi faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi ini kemudian dijual ke perusahaan, ya kan? Kemudian perusahaan memproduksi barang dan jasa dari faktor-faktor produksi tadi ke pasar lagi. Jadi good and services sold to pasar, to market gitu. Nah, kemudian dari market dijual ke dijual ke rumah tangga. Jadi individu-individu yang ada di rumah tangga, atau bisa dikatakan individu yang ada di rumah tangga membeli barang dan jasa jadi, gitu ya, dari pasar, yang mana dari pasar ini mendapatkan barang jadinya dari perusahaan. Dari perusahaan mendapatkan bahan baku dan mendapatkan faktor-faktor produksi dari pasar juga, pasar faktor produksi, gitu ya. Nah, pasar faktor produksi mendapatkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga. Nah, ini namanya model ekonomi the circular flow. Oke, selanjutnya ada juga model ekonomi yang lain, yaitu the production possibilities frontier. Baik, di sini kita memiliki model ekonomi yaitu the production possibilities frontier. Production Possibilities Frontier ini merupakan model ekonomi yang menunjukkan kombinasi output yang bisa diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi. Misalkan saja di sini kita lihat suatu aktivitas ekonomi bisa memilih output, dua output ya dalam konteks ini, yaitu yang pertama komputer dan yang kedua adalah mobil. Garis biru ini merupakan garis production possibilities frontier, yaitu garis di mana dimungkinkan melakukan kombinasi dua produk, yaitu satu komputer, satu mobil. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan titik A ini menunjukkan ketika kita memproduksi 600 mobil, maka konsekuensinya hanya 2.200 komputer yang bisa kita produksi dengan sumber daya yang dimiliki ya. Lalu kemudian di titik B ini menjelaskan ketika kita meningkatkan produksi mobil, kita tingkatkan sebanyak 100 menjadi 700 unit, maka ini secara otomatis akan menurunkan produksi komputer menjadi 2.000 komputer. Kemudian yang A, namun sebaliknya ketika kita turunkan produksi
mobil gitu ya menjadi 300, di sini justru kita akan hanya bisa memproduksi 1000 komputer. Nah, ini tentu ada yang tidak baik di sini ya. Artinya ini ketika memproduksi di titik D ini berarti terjadi inefisiensi. Nah, maka yang paling efisien adalah di titik A dan di titik B. Ini yang paling efisien dan yang paling efisien bagi perusahaan gitu ya. Nah, di sini ada 2 titik yang ketika aktivitas ekonomi justru ada di 2 titik ini, yaitu titik C dan titik D, maka terjadi yang namanya inefisiensi. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi mampu memproduksi komputer dan mobil di titik A, B, E, dan F, maka aktivitas ekonomi dikatakan efisien. Yang pertama, kenapa titik D dikatakan inefisien atau tidak efisien sama sekali? Karena ini menunjukkan adanya unemployment, misalkan bisa jadi seperti itu ya. Jadi kenapa justru aktivitas ekonomi suatu negara misalkan hanya mampu memproduksi 1000 komputer dan 300 mobil? Oh, berarti kekurangan tenaga kerja. Padahal sumber daya masih melimpah di sini. Jadi sumber daya yang ada atau resource-nya itu seharusnya bisa memproduksi lebih dari itu gitu ya. Tapi justru ketika dia hanya mampu di titik D, terjadi inefisiensi. Bisa jadi banyak pengangguran atau banyak tenaga kerja yang tidak terserap, bisa jadi seperti itu. Atau justru malah di titik C, ini malah nggak mungkin lagi karena sumber dayanya hanya hanya tersedia gitu ya. Sumber daya yang dimiliki hanya tersedia untuk memproduksi di titik-titik ini atau di garis production possibilities frontier ini. Justru ketika di titik C ini impossible, bisa dikatakan seperti itu. Ketika suatu negara atau perusahaan gitu ya ingin mencapai titik C, karena dia dipastikan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Nah, begitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa terkadang ekonom itu tidak setuju atau berbeda pendapat dengan ekonom lainnya. Alasannya kenapa? Yang pertama, bisa jadi terjadi perbedaan pendapat ya kan antar mereka itu karena perbedaan scientific judgment. Mungkin beda metode yang digunakan, bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda. Lalu yang kedua, bisa juga karena perbedaan values, perbedaan nilai yang dianut oleh masing-masing ahli ekonomi atau ekonom. Satu misalkan penganut nilai-nilai kapitalis, satu menganut nilai-nilai sosialis, satu menganut nilai-nilai islami. Nah, ini tentu akan menjadikan persepsinya berbeda atau asumsi yang dihasilkan juga akan berbeda karena nilai yang dianut juga berbeda gitu ya, sehingga akan menghasilkan advice yang berbeda pula kepada pemerintah atau kepada policy maker. Dan yang ketiga adalah perception versus reality. Ini sering sekali terjadi. Persepsi ekonom hanya menyampaikan persepsi-persepsinya saja berdasarkan apa yang dia ketahui, tapi justru pemerintah, misalkan ya, pemerintah ini karena dia memegang data, karena pemerintah punya resource yang besar sehingga dia bisa menguasai data yang begitu banyak dan real begitu ya. Nah, justru terkadang saran dari ekonom atau kritik dari ekonom itu diabaikan oleh policy maker karena dianggap tidak sesuai dengan realita begitu. Nah, ini sering terjadi. Oke. Lalu selanjutnya jadi pembahasan terkait dengan topik ini sudah selesai. Saya di akhir video ini ingin mengajak kita semua untuk mengingat etiket prodi ekonomi syariah, baik etiket berkomunikasi di media sosial maupun etiket berkomunikasi dengan dosen.
Nah, mari kita implementasikan etikat ini dengan sebaik-baiknya agar kita terbiasa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Karena dengan kita memulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, insya Allah akan membentuk karakter kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memiliki karakter yang baik, yang unggul, yang beretika, begitu ya, atau yang berakhlak baik di masa yang akan datang. Saya juga ingin memberikan advice kepada rekan-rekan yang mungkin nanti mengalami kesulitan memahami modul yang berbahasa Inggris, karena modul kita atau buku diktat wajib kita adalah bukunya MENQ, Principles of Economics, itu bahasa Inggris. Nanti setiap perkuliahan akan saya berikan modulnya. Namun ketika nanti teman-teman mungkin perlu bantuan secondary resource begitu ya untuk belajar pengantar mikroekonomi ini, maka saya sarankan teman-teman bisa membeli buku mikroekonomi teori pengantarnya Sadono Sukirno. Buku ini merupakan buku yang mainstream di kalangan sivitas akademik perguruan tinggi lain juga, sehingga ini juga cocok untuk dijadikan sebagai secondary resource bagi teman-teman. Nanti bisa kontak Pak Dayat Raja Wali Pers. Kebetulan kebetulan buku ini dicetak di Raja Wali Pers, dan ini adalah kontak salah satu karyawan gitu ya, salah satu marketer dari Raja Wali Pers. Nanti silahkan kontak di nomor itu. Dan di akhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan insight baru bagi rekan-rekan. Tentunya insight ini diharapkan juga akan bermanfaat untuk mempelajari topik-topik dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Jangan lupa untuk membaca dengan tuntas, gitu ya, membaca dengan baik dan tuntas modul yang telah saya berikan di Leeds, yaitu modul dari bukunya Gregory and Mankiw ya, dengan judulnya adalah Principles of Economics. Silahkan pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah dengan menguasai modul ini atau menguasai buku ini, teman-teman akan mendapatkan bekal yang sangat cukup gitu ya untuk nanti mempelajari mata kuliah selanjutnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.